lama punya anak. Apa sih, kamu tuh ganggu aja deh. Keringetnya udah kayak sungai mengalir. Iya. Sini. Ada apa, ada apa? Kamu selama ini sebagai suami tanggung jawab nggak sama anak saya? Tidak tanggung jawab apanya? Lahir batin kah? Tanggung jawabnya? Lahir batin lah. Itu udah ada anak. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5, 6, dan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Baik Mario. ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan sekarang saya juga sudah ditemani oleh rekan saya Angel Elga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi hari ini juga kita kehadiran Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Angel. Alhamdulillah. Kita juga kehadiran narasumber kita yang kita samarkan namanya, yaitu Mita. Assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam Mbak. Ya Mbak Mita, bisa langsung diceritakan? Langsung aja. Iya, ini pengalaman rumah tangga saya Iya. yang saya bina selama 5 tahun bertahan. 5 tahun. Di sana saya tidak pernah dinafkahi lahir dan batin oleh suami saya. Tapi memang dari awalnya orang tua saya tidak setuju. Yang lebih tidak setuju itu bapak saya. Awal pernikahan sudah tidak setuju. Ada proses pacarannya enggak? Awalnya saya bertemu dia dikenalkan sama teman di rumah. Tapi proses pacaran berapa lama? Bisa lebih kurang 1 tahun lah. Oke, terus? Udah perkenalan. Jadi dia datang ke rumah 4 kali melamar saya. 4 kali juga ditolak oleh orang tua saya, bapak saya yang pastinya. Kalau ibu sama saudara saya itu setuju. Karena dia udah punya pekerjaan yang pastinya bertanggung jawab lah untuk seorang suami ya nantinya. Setelah 4 kali ditolak itu Iya, akhirnya? setuju. Ya setuju tidak setuju lah. Akhirnya saya dinikahkan oleh orang tua saya. Oke Pak Ustadz, ini Iya. kan problemnya adalah pernikahannya sebenarnya antara setuju dan tidak setuju. Iya. Gimana nih hukumnya Pak Ustadz buat seorang Mita pastinya ya, dengan bapaknya tidak setuju, tapi juga ya antara setuju dan setuju nggak ada pastian gitu, tapi tetap menikah. Hukumnya gimana Pak Ustadz? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru mendapatkan cerita dari Mbak Mita. Jadi bagaimana pandangan Islam ketika mau nikah antara setuju dan setuju dari pihak ayah, tapi kemudian akhirnya melanjutkan. Nah, kita kembali kepada rujukan tuntunan Nabi. Nabi kan berikan syarat begini. Ya ma'syaras sabab manis tato aminkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, pemudi, barang siapa di antara kamu yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Nafkah di sini nafkah lahir dan nafkah batin. Tidak hanya sudah nafkah batin saja, lahirnya juga penting sekali. Maka hendaklah ia menikah. Fa'ilm yastati, kalau tidak ada kemampuan dia untuk memberikan nafkah lahir tadi, maka hendaklah fa'alai bisyam, maka hendaklah ia berpuasa. Fa'innalau wija, maka sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai. Ini kan konteks tadi, kaitan tadi. Nah, bagaimana kalau orang tua misalkan, kalau kan Nabi menjelaskan begini, kalau ada orang laki-laki baik-baik, calon anak Anda baik-baik, kemudian datang ke rumah Anda dan meminta putri Anda, maka kata Nabi, terimalah kalau sudah memenuhi ketentuan agama tadi itu. Sebab kalau Nabi juga memberikan peringatan, jangan sampai orang baik-baik datang ini kemudian kita tolak, yang justru nanti di kemudian hari menimbulkan fitnah bagi anak kita gitu. Iya. Itu yang pertama. Karena isyarat Nabi SAW sendiri kan
kan memang kalau ketika ada kaum menikahkan, maka lihatlah. Kalau dalam istilah kita kan bibit, bobot, bebet, itu sesungguhnya adalah dalam dimensi untuk persiapan karena menikah ini bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau bisa sepanjang masa, sepanjang hidup pasangan ini hingga akhir, karena ini adalah misi suci, misi ibadah, kan konteksnya untuk di sana gitu. Nah, karena itulah Nabi mengatakan dalam kaum minta izin, kalau dia al-bikru, kalau dia ini seorang gadis, maka izinnya itu adalah wasukutu ala matur itu. Diamnya itu adalah berarti menyetujui. Jadi misalkan, nah mau sama nikah sama dia, nggak mungkin gadis, oh iya dengan sama, nggak ada. Maka senyumnya dia, diamnya dia itu bagian dalam konteks dia menyetujui. Kecuali dia melakukan penolakan, maka orang tua akan di sini. Sedangkan wasaibu, sedangkan mohon maaf sejanda, maka itu adalah hak dirinya, nafsiha. Dirinya itu bisa menentukan, wali hanya menikahkannya. Gitu. Jadi mesti otoritas penuhnya, karena ini kan ada pengalaman masa lalunya, ini kan menjadi penting bahan pertimbangan, maka orang tua tidak bisa ini. Ini setelah Mbak Mita menikah, itu ada perubahan nggak dari suami? Ataukah mungkin suami jadi cuek atau mungkin jadi kasar sama Mbak Mita? Perubahannya ada tidak? Kalau mulai ada perubahannya itu kelihatannya pas di malam pertama. Malam pertama. Langsung kelihatan di situ Iya, ya. dari malam pertama dia memang benar-benar nggak ada yang nafkah untuk batin itu nggak ada. Oh gitu. Iya, jadi dia ada aja alasannya untuk ya dibilangnya nanti apalah, capek lah, apa, pokoknya ada aja alasan dia. Tapi Mbak untuk- Mita udah komunikasi. Sudah komunikasi, jadi pas waktu setelah selesai pesta, kita masih ya kumpul saudara, mungkin karena rame ya. Akhirnya kita pindah ke rumah kontrakan pun dia masih, jadi jaraknya sekitar 1 bulan lebih lah ya, lebih kurang. Dia belum juga untuk berusaha untuk diri sebagai suami istri itu belum ada. Kita Biasanya kan ikatannya yang- ini kan hal sensitif Iya. sekali pada malam pertama gitu ya. Iya. Ini kan Mbak Mita juga prosesnya ada pacarannya. Jadi Iya. pada saat malam pertama pun pasti Mbak Mita Iya. nggak sungkan untuk menanyakan suami gitu ya. Iya. Oke, nah, terus Mbak Mita? Jadi dia tidak ada namanya untuk ya berusaha untuk apa ya, nafkahin saya batinnya nggak ada. Kita kan udah sebulan nikah. Kok kamu belum nyentuh aku sama sekali sih? Kapan mau punya anak? Apa sih, kamu tuh ganggu aja deh. Gini ya, aku tuh nggak mau kamu sakit sayang. Ah, kamu alasan terus. Kemarin-kemarin bilang capek. Bukan apa, Mas. Ibu kamu tuh udah nanyain aku terus kapan hamil. Kan aku jadi malu. Tahu nggak, kamu tuh bawel banget sih. Kita kan udah sebulan nikah. Kok kamu belum nyentuh aku sama sekali sih? Kapan mau punya anak? Minum stamina, dapat dari teman aku. Ayo kita mulai. Akhirnya karena itu juga desakan dari orang tuanya nelpon terus kan, gimana, udah ini apa, sudah positif belum? Setelah melewati Iya, pernikahan, itu melewati berapa pernikahan. lama? Ya lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan. Nah ini Pak Ustadz saya pengen tanya nih Pak Ustadz. Kalau misalkan suami yang sudah menikah sah, tapi tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri selama 1 bulan, tapi kondisi suaminya itu padahal ada dan tidak terpisah jarak, itu bagaimana Pak Ustadz? Masih satu rumah ya? Nah, ada kisah menarik pada waktu ketika pada zaman Nabi, para sahabat ikut perang bersama Nabi. Kemudian ada orang bertanya kepada Sayyidina Umar, berapa lama daya kekuatan seorang istri ditinggal oleh suaminya? Di kalangan para sahabat ada beberapa versi, sekurang-kurangnya ada 3 versi. Ada yang menyebut 4 bulan, ada yang menyebut 6 bulan, ada yang menyebut 2 bulan, bahkan ada yang menyebut hanya hitungan hari. Maka kemudian Sayyidina Umar ini bertanya pada putrinya
Hafsah, karena Hafsah ini kan istri daripada Rasulullah SAW. Nah, disitulah kemudian ini adalah untuk memberikan pelajaran apa, bahwa suami jangan lama-lama meninggalkan istri. Sebab ada titik tertentu istri memerlukan, ada kebutuhan tidak sekedar lahir, tetapi juga ada kebutuhan batin. Inilah yang menjadi penting. Karena itulah suami ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama itu adalah kewajiban memberikan nafkah, kewajiban yang kedua adalah nafkah batin. Inilah pentingnya mengapa Nabi SAW memerintahkan ketika ada salah seorang sahabat hendak menikah, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah melihat dia? Belum ya Rasulullah. Ungdurha, lihat dia. Lihat dia itu tentu tidak dalam makna lihat kasat mata, tapi juga dalam makna bisa melihat untuk mendapatkan informasi. Karena itulah dikenal ada istilah mak jomblang. Kalau dalam istilah konteks Indonesia pada zaman Nabi juga ada, tapi tidak mak jomblang, tapi orang dekat yang bisa memberikan informasi terhadap misalkan Mbak Mita calonnya siapa, maka keluarga Mbak Mita mengutus kepada orang yang dipercaya tadi untuk menggali informasi calonnya Mbak Mita ini siapa gitu. Mediasi lah ya. Inilah pentingnya supaya mendapatkan informasi yang akurat sehingga di kemudian hari tidak ditemukan misalkan kecacatan dan seterusnya, kemudian akhirnya menimbulkan kekecewaan. Ini adalah, jadi menikah itu adalah Allah menyediakan karunia kenikmatan yang luar biasa yang tidak boleh orang menikmatinya kecuali pintunya adalah melalui nikah. Lah, kapan itu? Maka kemudian setelah nikah, maka kemudian Nabi pun menjelaskan ada etikanya. Ada namanya Lailatul Zafaf. Lailatul Zafaf itu adalah malam pengantin, malam pertama. Bagaimana etikanya? Nabi biasa menjelaskan, mesti kecuplah kening istri Anda, ambil air wudhu sebelum melakukan itu. Kalau bisa kemudian sholatlah, bentangkanlah sajadah, suamimu, istrimu yang mengaminkan. Setelah itu kecuplah kening, barulah kemudian misalkan pertandingan dimulai. Itu soal teknis pada masing-masing. Tapi ini adalah bagaimana prosesi yang Nabi tuntunkannya begitu indah, supaya apa? Masing-masing itu memiliki kelengkapan pemahaman dalam konteks inilah. Mbak Mita tadi kan, karena persoalan tadi kan ya, mungkin saja, mohon maaf ya, suaminya ini kan mungkin saja karena misalkan, tapi kan ini kan bisa disembuhkan, dokter menyatakan. Ada juga mungkin dulu pernah trauma yang luar biasa, kemudian akhirnya tidak ada gairah ketika melihat istri. Ada juga, mohon maaf, ini kan baru 1 bulan. Ada juga, mohon maaf, ada juga yang pengantin sampai 4 bulan nggak disentuh karena masing-masing ketakutan. Suami kepengen tapi istrinya nggak berani, wah katanya sakit kan, macam-macam lah pendek kata, sehingga masing-masing menjaga jarak. Ini kan berarti menyangkut bahwa pendidikan seks dalam makna seks Islam itu penting, itu bukan dalam makna berhubungan, bukan, tapi masing-masing dijelaskan hak dan kewajiban, terus apa saja yang akan terjadi. Ini menjadi sangat penting dalam konteks untuk di sana. Makanya kan ada judul buku yang sangat indah, misalkan di dalam apa itu seks Islam, itu maksudnya adalah mengajarkan, bukan dalam makna berhubungan, tapi mengajarkan bagaimana sih laki-laki, perempuan dan seterusnya yang berkaitan dengan mentalitas. Pemahamannya lebih gitu ya, luas. Nah, Mbak Mita, kalau boleh kita tahu nih Mbak Mita, setelah Mbak Mita menikah, itu kan gejala-gejala tahun itu kan mulai kelihatan tuh ya, mulai nggak mau menyentuh Mbak Mita dan segala macam gitu ya. Mbak Mita punya curigaan apa nggak dengan suami gitu? Awalnya apa sih mungkin nggak ada ada. selingkuhan, ada perempuan lain gitu? Kalau perempuan lain nggak ada. Saya juga cari informasi sih tidak ada. Cuman pada saat itu pernah pergok aja lagi sama laki-laki lain. Astagfirullah. Kamu kemarin